Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, perkenankan kami untuk membahas kerja kami, yaitu mengenai pembahasan kalor kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia fisika dengan dosen pengampu Ibu Febri. Nah, di pembahasan kalor ini kita mempunyai sebuah bab, ada pengertian, contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh dalam industri, dan sangkut paut terhadap dalil. Untuk lebih lanjutnya, alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikalia Rahma. Nama saya Raisa Syahrani. Nama saya Sinjatra Jingga. Dan saya Muhammad Fali Herianto. Baik, di bab pertama kita akan membahas mengenai pengertian kalor, yang mana panas yang bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Kalor biasanya dinyatakan dalam suhu. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule atau J. Satuan lainnya dinyatakan dengan kalori. Nah, istilah kalor sendiri berasal dari kata kalorik yang diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794, yaitu seorang ahli kimia Prancis. Pada saat itu, ahli kimia dan fisika menganggap kalor sebagai zat cair yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Kalor mempengaruhi perubahan suhu dan bentuk zat. Nah, alat untuk mengukur jumlah panas itu disebut kalorimeter. Oke. Satu kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kilo air sebesar 1 derajat Celcius, di mana 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule, dan 1 joule-nya sama dengan 0,24 kalori. Perlu kita ketahui, rumus kalor itu Q sama dengan MC delta T, yang secara umumnya sudah kita pelajari pada waktu SMA atau SMK. Nah, Q MC delta T itu, Q-nya itu sebagai kalor, dengan satuannya J atau joule, M-nya itu massa benda, dengan satuannya itu kilo, T-nya itu kalor jenis atau satuannya itu joule, kilo derajat Celcius, dan delta T-nya itu perubahan suhu atau satuannya derajat Celcius. Nah, di sini ada kapasitas kalor dan kalor jenis. Kapasitas kalor itu rumusnya C besar sama dengan Q per delta T. Sedangkan kalor jenis rumusnya C kecil sama dengan Q per M delta T. Atau kalau dijabarkan atau diubah, Q sama dengan MC delta T, sama saja. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada contoh pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada lemari es, penyulingan air, termos, dan setrika. Nah, untuk lemari es, itu prinsip kerjanya lemari es mengambil kalor yang ada di dalam ruangan lemari es. Selanjutnya, melepaskan di luar, sehingga suhu di dalam lemari es menjadi turun. Untuk mengambil kalor yang ada di dalam ruang lemari es dan lepaskannya di luar, maka digunakan bahan mudah menguap seperti freon. Next. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan suhu dan kalor pada industri bingkai. Dalam industri, pemanfaatan suhu dan kalor sendiri digunakan pada proses pengeringan. Kalor sendiri merupakan panas yang berpindah dari benda yang memiliki kelebihan panas ke benda yang memiliki kekurangan panas. Sedangkan suhu
benteng tersebut. Seperti yang kita ketahui, perpindahan panas dari sinar matahari ke benteng itu disebut radiasi atau perpindahan tanpa melalui zat perantara yang biasanya disertai dengan cahaya. Kalor memiliki dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surat Yunus ayat 5, yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahuinya. Dan ada dalam Quran Surat An-Nahl ayat 13, yang artinya, dan dia menundukkan pula apa yang dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macam. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya. Oke, jadi secara keseluruhan kita dapat menyimpulkan bahwa kalor merupakan panas yang bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor ke benda yang memiliki kekurangan kalor. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Perpindahan kalor dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, contohnya, jika menyentuh bola lampu yang sedang menyala, dapat menyebabkan kulit dan jari kita terbakar. Yang kedua, konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya, pada peristiwa merebus air hingga mendidih, mula-mula panas mengalir dari kompor ke panci secara konduksi dan memanaskan air di bagian bawah. Kemudian air panas ini akan naik dan air yang lebih dingin bergerak turun. Untuk menggantikannya, terjadilah gerakan siklus berputar secara konveksi. Nah, yang ketiga, radiasi atau perpindahan panas tanpa zat perantara yang biasanya disertai cahaya. Contohnya, panas matahari yang langsung mengenai bumi, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika menjemur pakaian. Nah, perlu kita sadari juga bahwa kalor itu terdapat atau dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan tanpa kita sadari juga kalor itu sudah ada ya, maksudnya sudah ada penerapannya. Perlu kita sadari bahwa kalor itu sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pengaplikasiannya. Contohnya seperti kita membuat air terus dimasukkan dalam kulkas dan menjadi es, dan ketika kita memasak mendekati kompor mengenai radiasinya, nah itu sudah termasuk dalam konteks kalor. Nah, mungkin kami dari kelompok 2 sekian saja untuk pembahasan mengenai materi tentang kalor. Sebelum kami mengakhiri, kami minta maaf khususnya kepada dosen pengampu yaitu Ibu Febri atas pemaparan atau kata-kata yang sudah kami keluarkan tidak berkenan. Mohon dimaafkan karena kita semua masih tahap pembelajaran. Baik, terima kasih sebelumnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.